Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Al-Husaini, STMKOM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Literasi Teknologi Informasi, serta yang saya hormati dan saya cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ana Dwi Nuryanti dengan NPM 233401003 yang akan menjadi moderator pada video presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Yang pertama ada Amani Sakina dengan NPM 013, lalu ada Rani Nuraini dengan NPM 016, kemudian ada Suryadin dengan NPM 035, dan yang terakhir ada Najwan Rahmani dengan NPM 041. Pada kesempatan ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memaparkan hasil terkait jurnal yang kami kerjakan, yaitu mengenai perbandingan fitur aplikasi mobile banking BCA dan BRI berdasarkan pengalaman pengguna. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Amani Sakinah yang akan membawakan materi mengenai pendahuluan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendahuluan atau pemaparan pendahuluan pada presentasi kali ini. Semakin berkembangnya penggunaan aplikasi mobile banking di Indonesia, membuat perbankan harus berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik melalui layanan aplikasi mobile banking. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tahun 2018, mobile banking merupakan aplikasi yang diciptakan oleh sektor perbankan yang menawarkan inovasi terhadap layanan kepada nasabahnya, yang mana aplikasi tersebut bertujuan untuk melakukan transaksi perbankan yang beragam dan lebih kompleks yang diproses melalui telepon seluler. Kebutuhan primer bagi banyak orang untuk mengelola keuangan mereka. Dua bank terkemuka di Indonesia, yaitu Bank Sentral Asia atau yang disebut juga dengan BCA dan Bank Rakyat Indonesia atau yang disebut juga dengan BRI, yang turut serta menciptakan kemudahan bertransaksi dengan meluncurkan platform mobile banking. Tentunya dari kedua mobile banking tersebut memiliki fitur yang berbeda dengan keunggulan masing-masing. Walaupun kedua mobile banking tersebut memiliki fitur dan keunggulan yang berbeda, namun kedua mobile banking tersebut menawarkan fitur dan pelayanan yang dapat menunjang segala kebutuhan aktivitas transaksi nasabah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amani yang telah membawakan materi. Selanjutnya kita langsung ke pemateri yang kedua, yaitu Suryadin yang akan memaparkan mengenai metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode komparatif, yang dimana penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan hal variabel-variabel dalam sampel yang berbeda untuk memperoleh jawaban ataupun fakta, tanpa memperhatikan apakah perbandingan tersebut dilakukan dalam penelitian tersebut. Metode komparatif juga dapat dilakukan untuk membandingkan fitur-fitur yang tersedia pada mobile banking BCA, contohnya, dan BRI berdasarkan pengalaman pengguna dengan melakukan survei melalui kuesioner, begitu. Terima kasih kepada Suryadin yang telah memaparkan materinya. Lalu yang ketiga ada pemaparan materi dari Najwa Rahmani terkait hasil dan pembahasan. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh saya, Najwa Rahmani, dengan akhiran NPM 041. Dari hasil penelitian kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pengguna itu lebih tertarik dan lebih banyak menggunakan aplikasi Brimo daripada aplikasi BCA Mobile. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, khususnya yaitu dari fitur yang disuguhkan oleh kedua aplikasi tersebut, yang mana memang dapat dilihat kalau misalnya fitur yang diberikan oleh aplikasi Brimo itu lebih banyak dan lebih lengkap daripada fitur yang diberikan oleh aplikasi BCA Mobile. Mana Brimo itu dia menghadirkan lebih dari 100 fitur untuk memudahkan penggunanya dalam bertransaksi secara online. Nah, seperti ada fitur top up GoPay, sudah ada fitur pembayaran QRIS dan lain-lain, sudah ada fitur login fingerprint, sudah ada fitur login face recognition, dan juga masih banyak lagi fitur-fitur modern dari si aplikasi Brimo. Nah,
Namun ada juga fitur yang menjadi kelebihan dari aplikasi BCA Mobile walaupun tidak selengkap dari aplikasi Brimo. Tapi aplikasi BCA Mobile pun ada beberapa fitur yang menjadi kelebihan dan nilai plus dari si aplikasinya, yaitu seperti aplikasi bisa buka rekening via aplikasi, terus juga layarnya yang mudah dipahami untuk si BCA Mobile. Nah, untuk untuk perbandingan fitur itu memang ada sedikit lebih signifikan untuk perbandingan fitur, yang mana fitur dari si aplikasi Brimo ini memang lebih modern daripada si aplikasi BCA Mobile. Yang mana dari segi keamanan saja itu sudah berbeda. Yang di aplikasi Brimo itu dia sudah menggunakan login fingerprint dan juga login menggunakan wajah, berbeda dengan si BCA Mobile yang hanya menggunakan password biasa seperti PIN dan lain-lain. Nah, itu menjadi nilai plus untuk si aplikasi Brimo, yang mana memang keamanannya itu menjanjikan untuk penggunanya. Lalu untuk kemudahan, untuk perbandingan dari kemudahan itu menang di BCA Mobile. Walaupun memang sangat memudahkan, Brimo ini memang fiturnya lengkap dan sangat memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk penggunaan dalam aplikasinya itu memang lebih luas dan lebih mudah untuk si fitur dari BCA Mobile. Jadi karena si Brimo ini lebih modern, jadi lebih susah untuk dipelajari gitu. Jadi untuk kemudahan memang menurut hasil dari penelitian kami itu lebih luas dan lebih mudah digunakan itu fitur dari BCA Mobile. Itu lebih sederhana dan lebih mudah untuk digunakan, berbeda dengan berbeda dengan Brimo. Kalau misalnya Brimo itu memang si fiturnya itu lengkap sangat memudahkan sekali. Kalau misalnya kita mau ini mau itu sangat memudahkan sekali. Namun untuk tampilan layarnya, untuk penggunaan fitur-fitur dalam aplikasinya itu memang lebih mudah dari si BCA Mobile. Lalu yang selanjutnya untuk user interface dan juga user experience, yang mana user interface dan user experience itu dimenangkan oleh aplikasi Brimo. Dia itu lebih modern ya. Untuk aplikasi Brimo itu dia memiliki user interface dan juga user experience yang lebih modern dan sangat-sangat terfokus terhadap keamanan, berbeda dengan user interface dan juga user experience dari BCA Mobile yang lebih sederhana. Namun hal tersebut juga menjadi nilai plus, jadi memudahkan pengguna dalam mengakses dari si fitur-fitur aplikasi BCA Mobile. Nah, yang selanjutnya itu dari kepuasan pengguna. Dari penelitian kami itu walaupun pengguna lebih banyak menggunakan aplikasi Brimo, tapi kepuasan pengguna itu lebih tinggi dari si BCA Mobile. Lebih tinggi di BCA Mobile itu sekitar 91%, sedangkan Brimo itu hanya 83%. Kenapa pengguna BCA Mobile itu lebih tinggi, kepuasan terhadap BCA Mobile itu lebih tinggi karena aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang lebih luas. Jadi emang kelebihannya itu fiturnya itu lebih luas dan mudah. Jadi lebih mudah digunakan gitu. Karena mungkin lebih sederhana ya daripada Brimo. Jadi memang lebih mudah digunakan. Nah, untuk Brimo itu karena fitur-fiturnya lebih modern dan lebih tidak sesederhana BCA Mobile, jadi tidak terlalu luas dan juga tidak semudah itu digunakan untuk si fitur dari aplikasi Brimo maksud saya. Jadi memang kedua aplikasi ini memiliki plus minusnya masing-masing. Ada di segi keamanannya yang dimenangkan oleh Brimo, ada di segi kemudahan dalam menggunakan fitur-fiturnya yang dimenangkan oleh BCA Mobile, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Namun memang untuk alasan utama para pengguna itu lebih banyak menggunakan aplikasi Brimo daripada aplikasi BCA Mobile memang karena fitur yang ditawarkan aplikasi Brimo itu lebih lengkap daripada fitur yang ditawarkan oleh aplikasi BCA Mobile. Namun keduanya aplikasinya itu bagus-bagus saja, tidak ada dari hasil penelitian kami tidak ada masalah khusus, problem khusus itu tidak ada. Jadi memang lebih pengguna itu lebih tertarik terhadap yang lebih lengkap fiturnya ya, dia digunakan oleh si Brimo. Kalau misalnya BCA Mobile dia memang lebih sederhana daripada si Brimo. Jadi memang untuk yang mau keamanannya lebih terjamin, untuk fiturnya lebih lengkap, memang cocok sekali untuk pengguna menggunakan aplikasi Brimo, khususnya seperti Gen Z dan juga milenial. Tapi kalau misalnya memang
mau yang lebih mudah dalam menggunakan fitur-fiturnya, lebih mudah diakses lah, seperti itu memang lebih cocok untuk BCA Mobile. Untuk pasarnya mungkin kalau misalnya dari penelitian kami memang pasarnya itu beda. Kalau misalnya BRI itu dia mencakup ke rakyat-rakyat kecil, kalau misalnya BCA Mobile dia hanya rakyat-rakyat khusus saja gitu. Kalau misalnya lihat dari background pengguna-penggunanya ya, dari hasil penelitian kami ini memang cuman dari hasil penelitian kami, kita tidak melakukan penelitian secara luas secara seluruh Indonesia, tidak ya. Ini memang hanya mencakup penelitian dari kami saja. Jadi seperti itu, untuk fitur dimenangkan oleh BCA, untuk fitur dimenangkan oleh Brimo maksud saya, namun untuk kemudahan memang dimenangkan oleh BCA Mobile. Keduanya memiliki plus minus masing-masing dan juga itu tergantung dari kebutuhan kitanya saja sebagai pengguna mau memilih yang mana plusnya dan yang mana minusnya, seperti itu. Nah, untuk hasil penelitian kami dicukupkan sekian. Untuk perbandingan fitur itu lebih lengkapnya juga ada kita sudah cantumkan di jurnal, itu lengkap untuk urutan fitur-fiturnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena terlalu banyak. Itu bisa dicek di jurnal untuk teman-teman. Semua itu bisa dicek di jurnal untuk si fitur-fitur apa saja yang ada di Bremo dan juga yang ada di mobile banking BCA ya, BCA Mobile. Jadi itu memang komplit sekali di jurnal untuk daftar-daftar fitur yang ada. Nah, kalau misalnya untuk pemaparan saya sekarang lebih terfokus kepada kenapa perbandingan fiturnya itu kenapa seperti itu. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Najwa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan yang akan dibawakan oleh Rani Nuraini. Jadi dari pemaparan materi yang telah disampaikan, yaitu dengan adanya perkembangan teknologi dapat membawa perubahan besar dan juga memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu dalam beraktivitas. Kemajuan teknologi kini dapat dimanfaatkan dalam sektor keuangan. Dompet digital atau e-wallet merupakan salah satu dari inovasi berbasis keuangan. Mobile banking BCA dan BRI merupakan dua aplikasi dompet digital yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kedua aplikasi mobile banking BCA dan BRI memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan aplikasi terbaik tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Pengguna yang membutuhkan banyak pilihan transfer dana dan fitur personalisasi mungkin lebih memilih BCA, sedangkan pengguna yang membutuhkan fitur tarik tunai tanpa kartu dan pembayaran non-tunai mungkin lebih memilih BRI. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan fitur-fitur dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi terkait hasil jurnal penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video presentasi ini membawa manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.